Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 dia Untirta Smart Energetic. Energetic. Smartizen, gimana kabarnya hari ini? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Diana. Karena malam ini seperti biasa spesial ya. Minggu spesial, karena di minggu spesial ini kita akan ditemani oleh para instruktur PPG Untirta untuk pelaksanaan PPG Untirta 2021. Betul sekali, dan untuk program spesial ini adalah program pendampingan materi PPG Untirta 2021 Teh Diana. Wow, sebetulnya ini untuk pembelajaran mandiri nih Kang Roni, karena sekarang ini kita ada di tahap untuk pembelajaran mandiri dari tanggal 26 Maret sampai 11 April 2021. Iya. Jadi semua yang menjadi peserta angkatan 1 berarti ya Kang Roni? Iya betul sekali, berarti hari ini adalah angkatan pertama dari PPG Untirta dan juga mereka sudah melalui beberapa tahap Teh Diana. Oke, tahapan apa aja sih Kang Roni yang memang harus dilakukan sebelum ada hari ini nih sampai ke tahap pembelajaran mandiri Kang Roni? Ini dia yang harus diperhatikan, bahwa mereka sudah melalui beberapa tahap. Pertama, mereka melakukan konfirmasi kesediaan. Jadi para guru ini nih, guru-guru yang di angkatan pertama untuk PPG 2021 Untirta ini sudah melewati tahap konfirmasi kesediaan tanggal 15 sampai tanggal 19 Maret 2021 kemarin. Berarti udah lewat ya Kang Roni? Iya. Lalu setelah konfirmasi kesediaan itu ditetapkan sebagai peserta di tanggal 22. Wah, berarti 22-nya ya, 22 selamat Maret. sih Kang Roni kalau bilang selamat yang telah ditetapkan menjadi peserta PPG untuk tahun 2021 tidak ada ini. kata terlambat karena semua yang menyimak hari ini mungkin adalah orang-orang yang sudah lulus seleksi tadi Diana. Kang Roni belum mengenalin saya. Oh iya. Anda siapa? Ya biasanya Kang Roni sendiri 2 hari kemarin sendiri, ternyata sendiri tuh pilu. Tuh bisa nanaon orang. Oke. Jadi untuk setelah penetapan peserta Teh Diana, ada yang disebut dengan lapor diri. Ya, lapor diri itu sudah dilakukan tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Maret. Oke. Nah, sekarang saat ini yang sedang dilakukan oleh peserta PPG 2021 angkatan pertama ini adalah mereka melakukan pembelajaran mandiri dari tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 11 April yang akan datang. Oke, jadi masih ada waktu nih bagi Smartizen peserta PPG Untirta 2021. Jadi untuk tahap pembelajaran mandiri masih berlangsung. Nah, tapi jangan lupa Teh Diana, ada agenda yang khusus untuk tanggal 9 April. Wah, Jangan terlewati juga. Besok. Lusa. Sekarang tanggal berapa? Aduh, ampun deh. Halo ibu-ibu, jarang keluar rumah. Padahal barusan ke ATM ya. Ingatnya tanggal 1 kalau ke ATM loh Kang Roni. Oke, dan ini adalah kegiatan orientasi mahasiswa tanggal 9 April. Oke, jadi Teh Diana dan Kang Roni ingatkan kembali untuk Smartizen yang sekarang lagi bersungguh-sungguh melakukan pembelajaran mandiri, jangan lupa untuk kegiatan orientasi mahasiswa tanggal 9 April 2021. Betul ya Kang Roni? Betul sekali. Dan informasi itu juga kita dapatkan dari Bu Sekjurnya langsung ya, dari Bu Sundawati, kemudian juga dari Pak MPD. Ujang juga ya. Oke. Nah, Teh Diana, sebetulnya Kang Roni mau tanya dulu Teh Diana. Kenapa tuh? Ini kan sebetulnya dikhususkan untuk peserta PPG angkatan 1 ya, yang memang tadi telah melaporkan diri untuk 24-25 Maret. Betul. Angkatan 1. Nah, tapi boleh nggak ya kalau kegiatan ini untuk calon, berarti yang angkatan 2, karena kan Untirta itu mendapat kuota sampai angkatan ketiga loh Kang Roni. Oh, boleh sekali. Bahkan mungkin masyarakat umum yang bukan nanti calon peserta PPG pun yang ingin tahu tentang PPG Untirta boleh ikut gabung di YouTube channel kita, di streaming YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Nah, seperti biasanya kita akan buka tanya jawab selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Dan Teh Diana, untuk malam ini kan 2 hari kemarin Senin kita sudah PGSD sudah. Hari Selasa kemarin matematika. Nah, saya tahu kenapa Teh Diana kemudian untuk hari ini menemani aktivitas Kang Roni. Spesial Spesial banget karena hari ini
adalah untuk modul atau pendidikan bahasa Indonesia. Dan kita akan didampingi oleh beberapa pendamping nih Teh Diana. Ada Bapak Farid Ibnu Wahid MPD, kemudian Ibu Dr. Ade Husnul Mawadah MHum, kemudian ada Bapak Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD, dan juga tentu selalu setia dengan kita Ibu Sundawati Trisnasari MPD. Oke, dan di tengah-tengah kita ini sudah ada yang hadir. Kita sapa dulu nih, ada Bapak Farid Ibnu Wahid. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Sudah ada Pak Farid Ibnu Wahid. Masih diemut Kang. Kang diemut. Emutnya nyalain. Oke, sambil menunggu. Oke, udah. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang. Iya, alhamdulillah. Kita bertemu di sini, Kang Farid ya, di apa nih? Sudah lama kita tak bersua, ternyata bersuanya di udara, Kang Farid. Oke. Jarang-jarang melihat Pak Roni dengan Bu Diana berdampingan. Bisa dilihat di YouTube channel kita di setiap hari. Itu mengingatkan kepada satu hal, Kang Farid. Aduh. Jangan dibahas di sini ya. Itu rahasia nanti aja bertiga gitu. Oke, Kang Farid, boleh disapa-sapa dulu nih calon peserta atau peserta PPG dari Bahasa Indonesia yang sudah mulai berdatangan ke YouTube channel kita, Kang Farid. Oke, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu Guru. Oke, selamat malam Bapak Ibu Guru yang calon sudah jadi peserta PPG Untirta ya? Iya, sudah angkatan 1. Sebagian sudah ada. Karena sudah ditetapkan pada tanggal 22 Maret yang lalu. Bapak Ibu sudah lapor diri juga dan sekarang sedang pembelajaran mandiri. Jangan lupa tanggal 9 Ibu Bapak ikut orientasi. Bagaimanapun orientasi adalah segala hal yang pertama yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak ke depannya. Tetap semangat Ibu Bapak. Semangat. Tetap kami berbuat baik sekali. Iya. Tanpa mengurangi menciderai. Tanpa menciderai etika akademik. Kami akan berbuat sebaik-baiknya mungkin. Selamat datang di Untirta Jawara. Tetap jaya FKIP. Oke, jaya FKIP Untirta Jawara. Teh Diana yang luar biasa ini Kang Farid, Pak Farid ini pastinya datang dari pagi nih kantor sampai malam ini tetap semangat loh. Luar biasa. Belum pulang. Dan saya masih di kantor, Pak. Iya. Kelihatan Pak, itu chatnya chat kantor. Ya itu luar biasanya, pengabdian yang luar biasa Pak Farid ini ya. Masih di kantor ini. Menggunakan fasilitas kantor Pak ya. Ya baiklah, kita sudah mulai berdatangan nih peserta PPG dalam Bahasa Indonesia ya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada Ibu Nilam, kemudian ada Ibu Sulis. Sudah banyak lagi tuh yang bertambah ya. Sudah mulai bertambah, cepat sekali bertambahnya ya. Dan Smartizen jangan cuman say hey ya, jangan cuman hadir nyimak gitu, jangan. Tapi ini adalah kesempatan buat Smartizen semua untuk bertanya. Khususnya untuk tahapan pendalaman materi, walaupun nanti boleh sih nyerempet-nyerempet sedikit nih Kang Roni, misalkan nanya-nanya tentang PPL misalnya, mahasiswanya, pendalaman materi gitu, walaupun atau misalkan di tahapan perancangan pembelajaran misalkan. Boleh tanya-tanya karena masih berhubungan ya dengan pembelajaran mandiri. Karena Kang Roni sih yakin kalau misalkan peserta PPG ini masih ada dugdag, mau kayak gimana gitu PPG dalam masa pandemi seperti sekarang ini Teh Diana. Tapi yang pasti nih Kang Roni, ini kan udah disebutnya abad 21. Nah, untuk itu PPG hadir itu memang untuk mempersiapkan guru-guru dengan melek teknologi gitu loh Kang Roni. Jadi apa yang harus mereka lakukan sebenarnya Teh Diana? Dan itu nanti kan masuk ke modul. Di modul itu memang bagaimana teknologi bisa mereka manfaatkan untuk mempersiapkan media pembelajarannya. Dan yang pasti ini bukan cuma untuk angkatan 1, berarti untuk calon peserta PPG angkatan 2 maupun angkatan 3. Berarti nih, sekarang Teh Diana sekedar informasi yang udah hadir di live streaming atau yang sedang simak 106 Dia Untirta. Untuk tahap 2 tanggal 20 sampai 27 April ada konfirmasi kesediaan
kesediaan. Nah, kemudian ada penetapan peserta sekitar 31 April. Jadi untuk yang tahap 2 udah mulai siap-siap nih karena Iya. akan segera ada gitu. Karena memang langsung rapet ya Diana ini agendanya ya. Ya, karena Padat sekali ini padat terlihatnya. sekali dan untuk tahun ini kan ada Untirta PPG Untirta dapat 3 kuota 3 tahapan, angkatan 1, angkatan 2 dan angkatan 3. Bahkan yang angkatan 3 nanti untuk konfirmasi kesediaan aja sekitar tanggal 9 sampai 16 Juni 2021. Nah, berarti memang secara paralel ya, secara paralel terus-menerus. Dan ini luar biasa berarti para pendamping, para pembina, para instruktur. Wah, luar biasa, harus benar-benar ekstra. Ternyata yang harus dijaga kesehatan Kang Roni bukan cuma peserta tetapi juga instruktur juga jaga kesehatan karena memang untuk kegiatan PPG ini sangat padat dan tapi sebetulnya gini karena sekarang kan masih daring gitu. Semuanya juga pembelajaran masih melalui daring sebetulnya. Untuk pembelajaran mandiri ini memang melalui daring. Tetapi PPG Untirta 2021 menyediakan fasilitas tanya jawab jika memang ada yang tidak dapat tersampaikan di daring itu Kang Roni. Nah, ini dia yang kemudian kita fasilitasi malam ini Teh Diana. Jadi untuk para peserta PPG terutama khususnya untuk bahasa Indonesia, jika memang kesulitan dalam pembelajaran mandiri, maka saatnya sekarang untuk bertanya. Kita ada yang curang, ada Bu Ilmi. Bu Ilmi ternyata di YouTube channel. Ibu Ilmi Solihat kayaknya mau menemani Teh Diana. Ibu Ilmi, Bu Paroni, Bu Diana. Ya. Pak Bu Ilmi itu akan bantu saya nanti. Oh siap. Oke, siap. Ibu Ilmi Solihat bisa langsung tulis komentar ketika ada tanya jawab di situ, Kang Farid. Jadi di live streamingnya bisa langsung berkomentar atau mau nelfon juga bisa gitu lewat PA. Oke, sekali lagi untuk Smartizen, sekali lagi jangan cuman say hey, hadir, absen doang, tapi sok silahkan untuk bertanya apapun pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dijawab oleh para pendamping kita malam ini. Dan kita masih tunggu juga untuk Ibu Sundawati Trisnasari dan juga Pak Dr. Ujang Jamaluddin serta Ibu Dr. Ade Husnul Mawadah ya untuk gabung bersama kita. Tapi yang pasti nih kita udah spesial Kajur sama Sekjur Pendidikan Bahasa Indonesianya turun langsung gitu. Pokoknya bangga banget sama jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kajurnya ada di Google Meet ya, ada di Google Meet, terus Sekjurnya ada juga langsung. Ternyata. Malam. Assalamualaikum Ibu Sekjur Ilmi Solihat. Gimana sehat Bu Diana? Alhamdulillah. Ibu Ilmi ke suaranya agak beda ya, kalau di sana jadi lembut gitu loh. Jadi kalau misalkan di udara agak memang langsung dilembutkan tadi. Atau mungkin lembut. Beda sama kita. Kita itu udah di udara, enggak di luar juga begini cempreng semua gitu. Sama satu lagi sama Pak Farid Ibnu Wahid nggak berubah. Oke. Oke Bu Ilmi, mau sapa-sapa nih peserta angkatan 1 PPG tahun 2021. Mangga Bu Ilmi. Ya baik, terima kasih Bu Diana. Halo, selamat malam rekan-rekan mahasiswa PPG untuk angkatan pertama. Perkenalkan, nama saya Ibu Ilmi Solihat dari program pendidikan Bahasa Indonesia. Semoga nanti bagi rekan-rekan mahasiswa PPG yang mengikuti program PPG dapat lancar dalam melaksanakan setiap tugasnya. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi Pak Farid dan Bu Ilmi ini siap untuk mendampingi kita sampai dengan jam 9 nanti ya. Atau pukul 21. Atau mau sampai jam 11 malam? Nggak apa-apa, Kang Farid sampai jam 24 juga nggak apa-apa kok, kalau memang mau. Nanti nggak usah pulang, sekalian aja pulang pagi. Oke, Smartizen, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan gabung lagi dan kita mungkin langsung memberi sedikit ya nanti untuk Pak Farid dan Bu Ilmi untuk mempersiapkan. Nanti kegiatan pendalaman materi itu kira-kira modul apa aja sih yang bisa mereka download. Jadi gitu. jangan kemana-mana, tetap di 106 di Untirta Smart Energy. 106 di Untirta Smart Energy. Smartizen jawara-jawara yang ada di Provinsi Banten
dan tentunya seluruh Smartizen yang ada di Indonesia, Kang Roni. Ya, Teh Diana, dan rupanya sudah ada sekitar 15 sampai 16 orang nih yang hadir di YouTube channel kita di live chatnya. Mau disapa satu-satu nggak usah ya? Gak usah lah. Oke, Smartizen, untuk hari ini program untuk pendidikan bahasa Indonesia. Iya, betul. Dan kita sambil nunggu yang lain karena biasanya memang biasanya gabung setelah habis Isya ya. Jadi mungkin Iya, mungkin lagi sholat Isya ya. Ya, jadi mungkin sekitar pukul 8 kurang baru bisa bergabung seperti Iya, itu. biasanya ramenya sih mendekati jam 9. Makanya tadi Kang Roni bilang Kang Farid harus nemenin kita sampai dengan jam 12. Ada langsung Kang Farid. Oh no, saya nggak pulang. Iya. Aja sanggup. Oh gitu. Oke, Bu Sekjur sanggup. Karena Bu Sekjur udah di rumah, sedangkan Kajurnya ada di kantor. Iya, Pas ini banget. sekjur nggak setia. Sekjurnya nggak setia ya. Kami tadi Pak pukul 5. Oke deh, langsung pulang ya. Oke. Di kantor ya. Kita sapa-sapa Dan dulu. ternyata selain ada Pak Farid Ibnu Wahid dan Ibu Ilmi Solihat, kita juga Sudah sudah ditemani. hadir ya, sudah ditemani oleh Ibu Sundawati Trisnasari Dan PPG dan Untir. PPG Untir itu Pak Ujang, Oke, Dr. Pak Ujang, ya, Pak Dr. Ujang. Bagaimana sebagai kabarnya Pak Dr. Ketua Ujang? Jurusan PPG. Dan Bu Sundawati sebagai Kajur dan Sekjur PPG Untirta. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, Bu Sunda sehat. Agak delay mungkin. Oke, belum ngeh. Masih lagu saja. Oke, tapi yang pasti Teh Diana ingetin lagi untuk angkatan satu ini kita sekarang Oke. ada Ya, Bu Sunda, halo. Ya, selamat malam. Selamat Selamat malam. Wah, malam. malam ini ceria sekali Bu Sunda ya. Terdengar ada suaranya. habis makan kayaknya Habis nih. makan, Tuh. mohon maaf ya. Oh. Ayo kirim-kirim ke studio dan kirim-kirim ke kampus, itu Pak Farid nungguin. Ya, nanti difotokan. Katanya untuk Kajur dikasih foto karena sekarang serba online. Mohon maaf aja, makanan juga dikirimnya online. Nggak ada alasan, ada Gojek Bu sekarang. Oke, yang pasti kalau di studio di sini cuma ada Batagor, tadi yang nganterin cuma Batagor, tapi lumayan lah Bu Sunda. Biasa kalau yang siaran-siaran malam suka ada yang baik hati mengantarkan makanan sebenarnya. Ketahuan kali ya, soalnya males turun ke bawah. Udah gitu langka makanan di sini. Iya. Oke Bu Sunda, apa kabar? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Masih sibuk dengan pelatihan untuk persiapan instrukturnya kayaknya nih ya? Iya, sudah selesai Sudah selesai. penyegaran. Alhamdulillah hari ini untuk besok orientasi mahasiswa persiapan karena orientasinya tanggal 9. Oh, lusa ya, oke. Iya, jadi pelaksananya tanggal 9 tapi persiapannya mulai besok ya Bu Sunda ya. Ya, betul. Oke. Oke. Nah, ada Pak Ujang Jamaluddin juga sebagai ketua jurusan, Ibu Pak Dr. Ujang Jamaluddin yang juga setia juga mendampingi kita, Teh Diana, setiap hari ya. setia ya karena ini memang PPG Untirta itu udah dekat dengan nama Pak Betul. Ujang gitu. Iya. Pak Dokter Ujang udah nggak bisa dipisah Kang Roni. Pokoknya ada Pak Ujang, ada Bu Sunda. Ada PPG Iya. Untirta. Sama kayak bahasa Indonesia, ada Pak Farid, ada Bu Ilmi gitu. Oke, udah satu paket Iya. itu Pak. Oke. Kan Kajur Sekjur ya. Oke, dan ternyata sudah ada yang masuk nih Teh Diana. Dan mungkin sebelum kita buka diskusi hari ini, kita buka dulu nih mungkin dari Bu Sundawati Iya. dan Pak Dr. Ujang Jamaluddin untuk membuka untuk materi mapel bahasa Indonesia itu untuk pembelajaran mandiri. Kira-kira modul-modulnya apa aja ya Bapak Ibu? Mangga. Untuk membuka untuk materi mapel bahasa Indonesia itu untuk pembelajaran mandiri, kira-kira modul-modulnya apa aja ya Bapak Ibu? Mangga. Membuka untuk materi. Atau mungkin bisa Pak Farid, silakan Pak Farid. Atau Bu Sunda? Bu Sunda silakan Bu Sunda. Mau Bu Sunda mau siapa? Atau mungkin bisa Pak Farid, silakan. Pak Farid aja langsung kalau berkaitan dengan materi, mungkin kalau konten PPG nanti. Oke. Ya. Aku Pak Roni. Siap, Iya. siap. Silakan Pak Farid. Modul untuk pembelajaran mandiri ini, pembelajaran yang udah dilakukan oleh mahasiswa, ada 4 modul pedagogik dan 6 modul
profesional. Nah, saya sebutkan secara besarnya saja, garis besarnya. Iya, boleh, silakan Pak. Modul pedagogi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu, modul pertama itu konsep dasar ilmu pendidikan. Mahasiswa diajak berselancar tentang teori-teori pendidikan, teori-teori pembelajaran yang sudah ada, dari behavior sampai yang terbaru. Kemudian modul 2 adalah peran guru dalam pembelajaran abad 21. Bagaimana guru abad 21 itu harus, betul kata Teh Diana tadi mengatakan bahwa teknologi harus berperan penting untuk membantu guru membuat media-media itu. Sehingga di modul 3 itu ada pembelajaran inovatif. Di sana ada pembelajaran inovatif itu ada pembelajaran tentang STEAM, bagaimana blended learning seperti itu, dan digital dan lainnya. Kemudian yang keempat atau modul terakhir di pedagogi itu tentang perancangan pembelajaran inovatif. Akhirnya seorang guru itu tetap harus bisa membuat rancangan yang sebagai guru profesional, apalagi sekarang di abad 21 harus memadukan antara inovatif, teknologi, dan keadaan di sekolah. Nah, itu modul pertama. Sementara modul kedua itu tentang profesional, itu terbagi menjadi 6 modul besar. Ya. Yang pertama itu tata bahasa. Tata bahasa itu biasa dari kata, pembentukan, istilah, dan lain-lain, ya, tanda baca dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua adalah materi semantik dan wacana. Di sini, di dalam ini ada hubungan bentuk dan makna, eufemisme, wacana, dan pragmatik. Akan dibahas tuntas di sini. Yang modul ketiga itu adalah kesastraan. Seperti biasa, di kesastraan itu ada 3 genre besar, yaitu puisi, ada prosa, dan drama, serta pembelajarannya. Kemudian modul 4. Apa itu modul 4? Modul 4 itu tentang keterampilan berbahasa reseptif, yaitu bagaimana tentang berbicara, ya. Ya, modul 4 itu tentang dasar prinsip keterampilan menyimak. Reseptif itu menyimak. Bukan berbicara tapi menyimak, ya, keterampilan menyimak, prinsip-prinsip menyimak, kemudian keterampilan membaca, dan keterampilan bagaimana pembelajaran keterampilan membaca, itu pembelajaran reseptif. Nah, baru ke modul ke-5-nya itu tentang pembelajaran produktif. Tadi reseptif, itu produktif. Nah, pelajaran produktif itu ada tentang berbicara dan menulis. Di sini akan dijelaskan bagaimana apa itu membaca, apa hakikat membaca, bagaimana pembelajaran membaca, dan begitu juga dengan menulis. Dan yang terakhir, modul 6, modul 6 itu tentang bagaimana kita mahasiswa diajak mendalami genre teks dalam bahasa Indonesia. Genre teks itu sudah kita ketahui, ya, ada apa saja gitu, menggambarkan, menjelaskan, memerintah, berargumen, menceritakan, itu nanti akan dibahas, dan bagaimana cara membuat pembelajarannya. Selain itu juga ada LK-LK yang harus dikerjakan, baik secara individu ataupun kelompok, baik secara diskusi ataupun tertulis. Saya kira seperti itu garis besarnya, Pak Roni dan Bu Diana. Oke. Iya. Terima kasih Pak Farid. Memang kalau untuk bahasa Indonesia untuk materi pembelajaran mandiri itu memang akan banyak membaca modul, ya Kang Roni, ya. Iya, betul sekali. Jadi peserta PPG itu sebetulnya memang saat ini pembelajaran mandiri itu
lebih banyak membaca modul Teh Diana. Oke. Dan tadi yang disebutkan oleh Tidak Pak terlepas dari wacana, Pak Roni. betul? Tidak terlepas dari wacana seperti itu. Jadi intinya nanti semacam ujung-ujungnya itu memang wacana kalau untuk bahasa Indonesia ya. Karena tadi di akhir modul juga ada genre teks gitu. Teks itu mengarah ke wacana ya. Nah, Oke. Nah, pasti untuk tahap pembelajaran mandiri ini para instruktur berharap semua peserta PPG tahap 1 ini atau angkatan 1 ini memang banyak membaca modul, dan terutama memang karena memang sudah hampir selesai nih Teh Diana ya. Ada hampir selesai udah sampai tanggal 11 kan. Iya. Mereka seharusnya sekarang sudah selesai juga. Sudah hampir Sudah selesai juga. Justru kalau Dan perlu dan sudah mulai menyelesaikan LK juga. iya, dan LK-nya banyak tadi tagihannya. Ada Betul. yang individu, ada yang Wow. kelompok, bahkan nanti ada yang diskusi dan sebagainya. Nah, untuk yang memang memungkinkan diskusi, Teh Diana Kang Roni buka seluas-luasnya pertanyaan di live streaming YouTube 106 Dia Untirta. Nah, Tapi iya sebelum itu benar. kayaknya udah ada yang Iya, ternyata ada yang tidak sabar bertanya nih. Oke, nggak apa-apa layani aja dulu kali Iya. ya Kang Roni. Dan ini pertanyaan yang tidak sabar juga Teh Diana karena langsung loncat ke PPL. Waduh, nah nggak apa-apa memang karena memang dari modul itu memang ujung-ujungnya kita tuh pengen tahu nanti PPL tuh kayak gimana. Jadi setiap hari kita ini ya melayani mahasiswa PPG yang memang sangat penasaran dan ingin lompat ke hal-hal yang memang belum dilakukan. Nah, sekarang untuk PPL Teh Diana. Oke. Pertanyaannya adalah dalam hal PPL yang nanti akan dilaksanakan pada sekolahnya masing-masing. Sementara kalau SD di wilayah perkampungan banyak hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk pembelajaran online. Walaupun saat ini mungkin betul ya sudah ada kuota gratis, kemudian mahasiswa PPG pun dituntut untuk itu, tapi ternyata bagaimana kalau kondisinya SD-nya di wilayah perkampungan nih? Favorit tolong dikasih pencerahan nih. Saya kira Pak Roni dalam hal ini kan tentang kebijakan ya. Pertanyaannya, nah untuk kebijakan saya kira ketua jurusan atau sekretaris yang kontennya yang lebih tepat untuk menjawab ini. Oke, baiklah. Berarti Ibu Sundawati atau Pak Ujang silakan. Dan memang karena memang sudah hampir selesai ini Teh Diana ya, ada hampir selesai udah tanggal 11. Ya, Bu Sunda. Bu Sunda, halo. Atau Pak Ujang mungkin yang bisa memberikan pencerahan. Dan sebenarnya tadi Diana untuk PPL kalau simak kemarin ya dari 2 hari kemarin itu untuk PPL memang si mahasiswa PPG ini disarankan untuk melakukan daring. Nah kan tadi kan Kang Roni tadi udah ada bahwa salah satu modulnya aja jelas ya tadi ada pembelajaran abad 21. Sebetulnya dengan PPG ini harapan para instruktur termasuk pemerintah ya Kemendikbud itu berharap bahwa ada perubahan baik pola pikir maupun pelaksanaan. Kenapa enggak kita coba ini, jadi sekarang kan PPG itu lagi belajar Kang Roni gitu. Kenapa enggak kita coba dengan berbagai macam usaha kita daring gitu. Nah tapi betul sih kalau kata Pak Farid memang nanti mudah-mudahan ada kebijakan dari pihak jurusan PPG. Karena kita juga tidak bisa memaksakan dan sebetulnya guru on radio hadir itu salah satunya tadi. Iya, kita memfasilitasi antara jurusan PPG dengan mahasiswa atau calon mahasiswa juga Teh Diana. Dan kembali kita undang Bu Sundawati atau Pak Ujang untuk bisa menjelaskan tentang kondisi ini. Jika memang ada yang PPL di perkampungan, bagaimana katanya Bu Sunda? Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Bapak siapa ya tadi? Dari Bapak Goes, Pak, Ibu. Bapak Goes itu tiap malam. Bapak Goes. Pak Agus mungkin ya. Gus. Agus dari mana Pak? Agus. Iya, Pak Agus tidak mencantumkan identitas. Berarti ontel ini ya. Oh iya, betul sekali itu. Kalau berkaitan dengan PPL ini kan sebenarnya waktunya panjang ya. Iya.
kalau dilihat dari SKS 4 SKS, lalu ada 31 PPL ini dengan Bapak Ibu peserta tetapi ini memfasilitasi mahasiswa PPG ya. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam pelajaran peserta didik, lalu melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran dengan tadi bentuknya ada media, bahan pembelajaran, lalu ada hal-hal yang bersifat bisa mengatasi permasalahan dalam hal pembelajaran. Tentu saja ini ada secara daring dan atau luring. Jadi ada daring dan atau luring. Jadi ada blended learning juga. Oh, ya. iya. Jelaskan di ini kan sebenarnya breakdown dari materi pedagogik ya, tadi ada yang berkaitan dengan inovasi, STEM dan yang lainnya ya. Nah, lalu selain itu juga memfasilitasi mahasiswa PPG untuk memahami keberhasilan ya dan hambatan yang dihadapi ketika di lapangan. Nah, lalu melakukan refleksi tentu saja, lalu mencermati pencapaian hambatan tersebut dengan langkah-langkah bagaimana perbaikan yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dilihat dari praktik pembelajaran ini dirancang dalam 3 siklus progresif ya, dalam 31 hari itu, sehingga ada kegiatan-kegiatan misalnya pendahuluan, penerapan, inti, lalu ada penutup ya. Dalam hal ini praktik pembelajaran kalau tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, saya bentuknya ada libur atau ujian, itu pasti kan nasional sama ya. Nah, ada apa ya namanya ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Kemendikbud, itu bisa praktik pembelajarannya dengan mengundang peserta didik, tapi harus seizin kepala sekolah dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini kalau masalahnya di kampung sebenarnya sini sudah terjawab. Pertama, kalau misalnya bisa, kan ini pandemik ya, saya yakin pandemik akan pakai daring ya. Nah, walaupun keterbatasan tidak semua punya handphone, pasti guru atau misalnya beberapa siswa punya handphone. Dan biasanya itu berkelompok ya, biasanya di sekolah masing-masing. Kalaupun misalnya zona hijau, misalnya sekolah tersebut dan aman, tentu saja itu bisa menggunakan daring kan, seperti itu. Jadi tapi sebenarnya pengutamaannya adalah karena kita tujuannya untuk tadi menerapkan berbasis ICT ya, tentu saja harus ada bersifat daring ya. Walaupun misalnya gini, luring juga boleh kalau misalnya zona hijau, karena ada opsi-opsi yang memang dibolehkan oleh Kemendikbud. Kalaupun permasalahannya sangat signifikan yang memang tidak bisa dipecahkan oleh PPG Untirta, tentu saja kami juga minta konsultasi dari GTK Kemendikbud. Seperti itu solusinya mungkin Bapak Ibu. Jadi sebetulnya nggak lepas dari koordinasi pihak sekolah, Kang Roni. Iya, betul. Jadi sebetulnya kondisional juga tadi Diana ya. Iya, tapi harapannya tadi betul kata Bu Sunda, harapannya tetap teknologi tetap digunakan oleh peserta. Jadi penerapan teknologi itu penting dalam pembelajaran saat ini tadi Diana, karena memang saat ini bagaimanapun juga sudah berkembang banyak perkembangan teknologi yang memang digunakan dalam proses pembelajaran. Ya makanya dalam satu modul itu langsung judulnya peran guru dalam abad 21. Nah, di sana Bapak Ibu bisa lihat di modul pedagogik itu bahwa guru itu memang harus berubah. Berarti sudah mulai, Bu, ini Kang Roni, bangunan coba udah pada tinggi, sekarang ya udah canggih-canggih, tempat duduk aja udah beda-beda dari kayak dulu. Masa kita nggak berubah-berubah gitu. Sekarang itu nggak usah kemana-mana, tadi Diana mesen makanan aja tinggal duduk. Iya, tinggal duduk langsung ada di sini itu loh. Jadi guru juga harus siap menghadapi tantangan zaman. Makanya disebut itu langsung loh disimpan dalam modul peran guru dalam abad 21. Berarti jelas bahwa ada sebuah harapan dari pemerintah bahwa apapun bagaimanapun kondisinya, apalagi dalam corona ini ya, pandemi, berarti guru itu memang harus bisa memaksimalkan potensi diri termasuk penggunaan teknologi. Ya, kita akan membacakan lagi beberapa pertanyaan yang masuk, tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di 106 Dia Untirta Smart Energik. 106 Dia Untirta Smart Energik. Ya, dan energi yang luar biasa juga diperlihatkan oleh Kang Farid Ibnu Wahid yang masih berada di kantor, Teh Diana.
Oke, kita semangati, kita juga kan masih di kantor ini Betul. kan. Karena untuk studio ini kantor Kang Farid ini ada di di Pakupatan. Cuman kita beda ini aja, beda tempat ya. Kita di kampus A mungkin ya. Iya. Dan Bu Ilmi kemana Bu Ilmi teh? Bu Ilmi Ais. Ada Ibu Ade Husnul Mawadah ternyata. Halo Ibu Dokter Ade Husnul. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Ibu? wabarakatuh. Baik, hai Nadia. ini harusnya nggak ada harusnya yang ada duduk di sini Bu Dokter Ade. Betul. Menduduki kursinya. Menduduki kursi di sini untuk mengingat masa lalu. Masa lalu belum berlalu. Baiklah. Nah, Ibu Ilmi udah hadir lagi Iya, di Bu Ilmi tengah-tengah kita. udah gabung lagi. Kita lengkap sekarang ya Bu Diana ya. Udah Malam lengkap. ini lengkap sekali ya. Ada Dan Pak peserta- Farid, ada Bu Ade, ada Pak Ujang, ada Bu Sunda, ada Bu Ilmi juga. Betul sekali, udah lengkap. Jadi sekarang mungkin langsung kita ke diskusi lagi di live chat udah ada. Silakan Kang Kita Bani. simak lagi pertanyaan dari siapakah ini? Kela. Oke, ini ada pertanyaan dari Helen. Oke, dari Helen katanya ingin ini mungkin dari luar peserta PPG nih. Oke. Nah ini dia ada dari masyarakat umum yang mungkin penasaran, mungkin bisa dijawab oleh Bu Sundawati ya. Saya ingin bertanya perihal cara pendaftaran PPG Mandiri. Oke, berarti ini PPG Mandiri Ya. adakah di Untirta? PPG Mandiri, apakah Untirta membuka pendaftaran PPG Mandiri dan syaratnya apa saja? Jika memang buka, apa saja syaratnya dan harus bagaimana mungkin lebih jelasnya ya. Betul. Oke. Jadi dipersilakan untuk Ibu Sunda atau Pak Ujang mungkin bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan tadi. Apakah di Untirta dibuka PPG Mandiri? Kalau memang iya, bagaimana cara mendaftarnya dan apa syaratnya? Mungkin agak delay ya. Halo Bu Sunda. Ya, Iya. Ada pertanyaan, mungkin Bu Sunda juga sudah baca ya. Ada pertanyaan dari Helen Hervinda. Pertanyaannya, apakah di Untirta dibuka pendaftaran PPG Mandiri dan apa syaratnya jika memang dibuka? kalau pembukaan sekarang belum. Belum ada yang tahun 2021, belum ada. Karena begini, kalau berbicara tentang membuka dan cara mendaftar membuka. Kalau bertanya tentang PPG Mandiri, apakah ada di Untirta? Ya, ada. Kami dapat izin dari Kemendikbud. Iya. Saya menyelenggarakan PPG di Untirta. Ada beberapa jurusan yang dapat izin. Salah satunya adalah bahasa Indonesia ini. Alhamdulillah. Oke. Iya. Perihal cara mendaftarnya, ini sebenarnya bukan mendaftar ke Untirta. Ya, tetapi ini sama seperti kita tes di nasional. Semua ke Kemendikbud. Jadi kalau pembukaan itu biasanya dari Kemendikbud. Kami juga mendapat informasi dari Kemendikbud tentu saja. Saya dibuka PPG Prajabatan misalnya gitu. Iya. Tentu saja sekarang Untirta ini bisa dikatakan pihak kedua ya dari Kemendikbud. Walaupun sertifikat nantinya dari Tirta, tetapi wewenang semuanya untuk aturan dan yang lainnya kita mengacu pada kebijakan di Kemendikbud seperti itu. Mungkin Bu Sunda bisa dibantu website apa yang kira-kira bisa dibuka oleh masyarakat umum? Ya, baik. Kalau bisa dibuka di http ppg.kemdikbud.id. Nanti bisa klik di situ ya. Sebenarnya kalau ada pengumuman tentang PPG kan kami langsung dikirimkan ke website yang ada di Epkip berkaitan dengan PPG. Oh, Jadi di gitu. situ ada juga. Tapi kalau berarti langsung
Iya, ingin update terus tiap hari dibuka aja tuh ppg.kemendikbud.go.id gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, nanti diklik di situ ada beberapa pilihan, ada beranda, ada PPG dalam jabatan ya, ada PPG prajabatan, berkaitan dengan hutan, unduhan atau info LPTK itu ada di situ. Nah, nanti bisa diklik bagian PPG prajabatan. Seperti itu Bu Diana ya, Pak Roni. Oke, jadi terus aja kita lihat website langsung PPG dari Kemendikbud ya, Bu Sunda ya. Ya. Oke, jadi terus aja kita lihat website langsung PPG dari Kemendikbud ya. Oke. Ya. Oke Bu Sunda, ini Teh Diana dan Kang Roni ingin langsung mungkin sedikit praktek. Kayaknya kita ini udah buka websitenya, bisa dilihat di live streaming. Ini langsung gampang banget, ppg.kemendikbud.go.id, ada pendidikan profesi guru. Jadi Smartizen ini di layar kita sudah ada di layar YouTube channel. Ini seperti ini. Betul nggak nih Bu Sunda nih kalau dilihat di live streaming? Nanti dulu ya, ini saya sinyalnya abis hujan soalnya. Iya, ini suaranya juga lepas-lepas gitu. Oke, yang pasti Teh Diana dan Kang Roni Oke, sudah... di sini di website ppg.kemendikbud.go.id ini ada PPG dalam jabatan, ada PPG prajabatan, ada informasi-informasi lain kayak tautan dan unduhan serta informasi LPTK-nya. Dan termasuk ada login gitu ya. Jadi konfirmasi kesediaan PPG Daljab Angkatan 1. Nah itu ya kebetulan juga begini Bu Diana, untuk pengajar PPG prajabatan itu dites langsung oleh Kemendikbud. Jadi ada istilah lulus dan tidak lulus. Jadi ada dosen kami juga yang mengikuti tes dengan tahap seleksi yang panjang ya. Kenapa panjang? Memang panjang dan itu tesnya seluruh Indonesia. Wow. Ya, alhamdulillah kita ada dosen yang lulus prajabatan. Nah, ini dia siapa yang lulus nih, Bu Dr. Ade Husnul, nih Pak Farid juga termasuk yang lulus ya. Berarti dosennya juga dites ya Bu Sunda ya? Ya tadi informasinya dosen juga dites. Oke, jadi untuk peserta PPG, untuk instrukturnya pun tesnya itu memang langsung ke Kemendikbud. Jadi tesnya tidak di Untirta, walaupun ada PPG Untirta di di Untirta, tetapi tesnya itu tetap nasional gitu. Jadi Untirta hanya sebagai LPTK aja Teh Diana. Ya, LPTK yang memang membuka jurusan PPG untuk mapel bahasa Indonesia. Kemarin PGSD matematika, pendidikan bahasa Inggris, dan yang terakhir mungkin ada kimia. Nanti ada kimia, ya betul. Ada kimia. Nah, baik, langsung mungkin untuk sementara kita hanya bisa memberikan informasi website apa yang bisa dilihat atau dibuka oleh Smartizen. Jadi sekali lagi silakan langsung buka websitenya ppg.kemendikbud.go.id. Nah, Teh Diana, jadi tadi sudah jelas sekali kita peroleh informasi. Kita juga udah praktek tadi ya. Ketik di situ mungkin Kang Roni. Langsung aja. Iya. Langsung aja. Silingnya dari copy paste aja dari tadi. Langsung kita lihat di sini. Oke, Smartizen, Teh Diana, Kang Roni bantu langsung langsung bisa dilihat di live streaming YouTube channel 106 Dia Untirta. Kang Roni udah kirim. Pembelajaran STEAM. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan di sini udah ada juga nih pertanyaan dari Diana. Ternyata kita nunggu-nunggu dari tadi ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah mampir juga ke kita. Oke, silakan langsung Kang Roni nih. Iya, ada dari ada dari Umi Fatimah. Oke, dari Umi Fatimah, dari mana nih Kang Roni menyantumkan? Umi Fatimah nggak nyantumin dari mana-mananya, mungkin dari Indonesia ya pasti. Oke, baik. Untuk pembelajaran STEAM mapel bahasa Indonesia ini mungkin berarti Kang Farid siap-siap ya dengan Ibu Dr. Ibu Ade Husnul. Untuk pembelajaran STEAM mapel bahasa Indonesia biasanya aplikasi yang seperti apa yang digunakan? Kemudian karena kan bentuknya adalah gabungan dengan mata pelajaran lain. Nah, begitu Kang Farid. Ada pertanyaan dari peserta, mungkin ini peserta PPG untuk pembelajaran STEAM mata pelajaran bahasa Indonesia biasanya menggunakan aplikasi seperti apa? Karena bentukannya adalah gabungan dengan mata pelajaran lain. Silakan Kang Farid.
langsung bisa dilihat di. Baik, mau saya dulu, mau Bu Ade dulu? Bu Ade, Mangga nyambung. Pak Farid. Oke. Silakan Pak Farid ya. Terima kasih. Saya akan pertama menganalisis pertanyaannya dulu. Sepertinya ini pertanyaan untuk PGSD. itu SD atau SMP ya? SMP atau SMA? Kalau dari pertanyaannya sih Pak Farid tampaknya ini SD ya. Ya. SD. Sebab kalau SMP dan SMA memang sudah mapel, tidak bergabung dengan mata pelajaran lain. Seperti itu Pak Roni. Ini adalah pertanyaan untuk SD dan itu biasanya itu biasanya digabungkan memang. Adapun aplikasi yang digunakan itu aplikasi apa saja, kan biasanya bentuknya itu video. Teman-teman itu biasanya lebih banyak ke video. Nah, sehingga untuk menganalisis bahasa Indonesianya itu dari bentuk tuturannya atau dari wacana yang dibacakan oleh si video itu, seperti itu. Betul digabungkan kalau di SD ya. Ya. Berarti ini Seperti untuk itu, mapel PGSD ya, Pak Ya. Farid ya? Karena PGSD itu sistemnya kan tematik. Betul. Betul. Itu gabungan dari beberapa Mata pelajaran. mapel. Seperti itu. Mungkin Bu Dr. Ade bisa menambahkan, Bu. Mengapa, Bu? Ya, terima kasih Teh Diana dan Kang Roni. Jadi kalau melihat dari pertanyaannya sih tampaknya ini pertanyaan untuk guru SD ya, dari guru SD yang membahas bagaimana bahasa Indonesia itu bergabung dengan mata pelajaran lainnya. Karena kalau SMP untuk tingkat SMP dan SMA bahasa Indonesia berdiri sendiri sebagai sebagai mapel bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Jadi kalau bertanya aplikasi apa saja yang digunakan, ya kalau PPG-nya sih perkuliahan PPG-nya sih menggunakan LMS ya. Nanti Bu Sunda bisa menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Tetapi menurut saya kalau dari pertanyaan yang tadi disampaikan ya jawabannya tadi bahwa kalau untuk SMP dan SMA itu bidang studi sendiri fokus pada bahasa Indonesia. Sedangkan kalau untuk STEAM yang dibahas tadi bergabung dengan mata pelajaran lain itu khusus di PGSD. Ya. Demikian Kang Roni, hatur nuhun. Iya, hatur nuhun Ibu Ade. Jadi jelas Bu Diana kalau misalkan tadi kalau misalnya pertanyaannya penggabungan mata pelajaran biasanya ini tematik Ya. Iya. Jadi biasanya di PGSD kemarin hari Senin sebetulnya. Hari Senin, tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa begitu. Oke. Ini nggak apa-apa. Ini Makasih kita ini Ibu. ya, Ibu Dan Umi. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Umi. Ibu Umi ya. Iya, betul, Ibu Umi yang sudah memberi pertanyaan, mudah-mudahan jelas juga ya. Tidak memuaskan tetapi sedikit jelas ya karena memang untuk hari ini kita fokus ke khusus mapel. mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa Indonesia untuk PPG itu biasanya di SMP dan SMA. Betul sekali Kang Roni, SMP dan SMA. Udah mau pintar gue ya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih Teh Diana. Ini Kang Gus kayaknya nggak penasaran terus nanya terus. Kayaknya Nggak apa-apa ya. penasaran sama Kang Roni nih. Penasaran sama ya. Oke, baiklah. Ini mungkin bisa dijawab juga oleh Bu Sunda atau Pak Ujang karena pertanyaannya pengelola ya. Oke. Katanya tadi siang si Kang Hanafi ini dia berselancar ternyata menemukan bahwa PPG-nya Pak Hanafi ini masuk ke Unigal atau Universitas Galuh. Nah, sementara Pak Hanafi berada di wilayah Kabupaten Serang. Wah, apakah bisa pindah menjadi mahasiswa Untirta? Ya, Bu Sunda mungkin atau Pak Ujang bisa diberikan pencerahan sedikit untuk Pak Hanafi. Ya, terima kasih Pak. Mahasiswa itu kan sudah ditentukan oleh pusat, jadi nggak bisa pindah Pak. Oh gitu. Jadi prosesnya kan dia ditetapkan sebagai mahasiswa Untirta. Pertama yang memilih ya, memilih. Dia ada beberapa pilihan walaupun akhirnya yang menentukan GTK. Katakanlah pilihannya Untirta, UNJ, kemudian Bogor itu. Galuh. Unpas katakanlah. Oh iya. Itu ada beberapa pilihan. Tapi tidak menentukan memang.
Artinya yang menentukan final tetap adalah GTK, itu hanya untuk pertimbangan GTK. Kemudian GTK memutuskan, nanti itu bisa dilihat di SIM PKB masing-masing. Pilih kemana, ternyata ditentukan ke Untirta. GTK juga konfirmasi ke Untirta, begitu. Nanti dia lapor diri, kita siapkan untuk lapor diri. Ya, dan seterusnya ya. Setelah lapor diri, ya sekarang ini posisinya mereka nih yang sudah lapor diri itu yang sedang belajar mandiri. Nanti kita tanggal besok persiapan, besoknya lagi Orientasi yaitu ya. orientasi. Masuklah dia perkuliahan. Begitu prosesnya Pak. Jadi memang tidak bisa pindah kalau mahasiswa ya. Berarti kalau sudah ditentukan di Universitas Galuh, misalkan tadi Pak Hanafi ditentukan di Universitas Galuh, berarti PPG-nya di sana ya Pak Ujang ya? Nggak bisa. Dia kalau di sana ya di sana, rezekinya di sana. Oke, Ya rezekinya. harusnya di Untirta yang terdekat, tapi kadang yang namanya sistem Pak ya. Iya. Ya harusnya di Untirta, karena memang orang Jawa saja di Untirta, masa orang Serang malah pindah. Itu tadi, kadang memang nasib juga menentukan. Oke. Tapi yang penting sih lulus kalau menurut Teh Diana di mana aja. Jadi mau di mana aja juga sama sebenarnya. Yang penting lulus. Betul lulus, standarnya sama, ya UP-nya juga soalnya sama, ya. Iya betul. Hanya tempat aja Pak Ujang ya. Cuma memang mungkin kendalanya dia nanti ya karena ya kulturnya juga saya kira sama ya, masih Sunda ya. Cuma suasana psikologis saja mungkin. Tapi pada prinsipnya ujiannya juga nanti mungkin di Untirta Pak. Oh gitu. Kalau masuk COVID begini ya, karena dia ya sesuai dengan domisili masing-masing. Oh ya, jadi untuk ujian Jadi sesuai dengan domisili ya. Jadi hanya belajarnya aja mungkin yang di sana. Untuk pelaksanaan. Kalau UP-nya nanti ya kalau kita lihat posisi sekarang kelihatannya ini masih akan diberlakukan ya, bahwa tempat domisili itu menentukan di mana di UP yang terdekat. Katakanlah kalau Serang, kalau Untirta penuh banyak bisa saja bergeser ke UNJ mungkin. Atau ke Unpak yang terdekat gitu. Terima kasih Pak. Oke, jadi Pak. Itu dia. Jadi Diana ketika daftar konfirmasi kemudian lapor diri itu ketika penetapan ya kita terima gitu. Iya, karena memang itu juga sudah termasuk sistem. Mungkin juga itu juga pemerataan juga ya. Pemerataan. Untuk jadi, setiap LPTK yang ada. Biar dapat semua. Teh Diana, ya. saya boleh kasih ini nggak? Kasih saran ya? Boleh. Kalau bertanya boleh pindah tidak? Menurut saya sih disyukuri saja diterima. Sebab tidak semua orang bisa mendaftar dan diterima. Oh betul benar. Jadi dijalani seperti yang Pak Ujang sampaikan ya semuanya sama, gitu ya. Bahkan nanti UP-nya juga di wilayah terdekat. Jadi saran saya nih, nggak usahlah berpikir pindah-pindah kemana, dimanapun kampusnya. Diterima saja untuk jurusan PPG itu sudah hebat. Prestasi, sebab tidak mudah. Mau jalur mandiri itu juga sama, tidak mudah, perlu proses. Jadi diterima saja, menurut saya prinsipnya diterima di kampus manapun, syukuri, jalani, lalu UP-nya lulus. Demikian. Jadi yang dipikirin sekarang adalah bagaimana mempersiapkan UP. Wah repot. Lulus masuk diterima saya sudah bagus. Betul, itu seleksinya ketat. Iya benar banget. Jadi yang harus dipikirkan sekarang bukan tempatnya Teh Diana, tapi bagaimana lulus UP. Lulus UP-nya yang pasti lulus sampai dapat dikatakan mendapatkan sertifikasi guru. Nah, dan juga oleh-oleh. Oleh-oleh, iya tadi kemarin Kemarin ada oleh-oleh Teh Diana. Oleh-oleh RPP-nya. RPP yang itu yang banyak dari teman-teman itu. Nah, tadi ada yang nanya tentang apa namanya PPL di atas udah dijawab belum ya? Coba kita lihat untuk PPL sudah Teh Diana tadi. Oh ya sudah ya. Sudah ya. Nah sekarang kita ke pertanyaan berikutnya mungkin dari Ibu Ifat Siti Fatimah. Ibu Ifat Siti Fatimah ini menanyakan mungkin ke pengelola lagi nih. Untuk tanggal 9 besok ada orientasi PPG Daljab dalam jabatan 2021. Teknis untuk orientasinya seperti apa? Apakah ada gladi resik terlebih dahulu atau bagaimana? Dan mulainya mungkin jam berapa? Begitu Bu Sunda mungkin atau Pak Ujang? Ada Pak, persiapan dulu ya. Kita lihat kondisinya ini karena kita lagi bebenah ya, nanti diumumin apakah memang dari pagi atau memang mulainya jam 12. Nanti diumumin, yang jelas besok ada ya. Nanti kita persiapkan, kita bagikan dulu ya untuk backgroundnya karena standar. Nanti kita sampaikan pakaian apa yang harus dipakai. Yang jelas
untuk gambaran ya tahun kemarin itu putih hitam ya. Iya, putih hitam. Ya, sepatunya bebas karena memang asal jangan berdiri saja kan. Bapak Ibu, tapi backgroundnya harus sama karena kita nanti dipoto. Kemudian sebaiknya fokus di tempat, jangan sampai lagi orientasi Bapak Ibunya sambil melakukan aktivitas lain gitu ya. Berarti nggak boleh sambil masak. Itu apalagi dimasakin aja dulu. Beli dulu Kang Roni. Jadi wayahnya Ibu Ifat nanti nyewa dulu untuk koki 1 hari itu. Atau Gojek. Atau GoFood. GoFood lagi. Untuk latihan Pak ya, untuk persiapan nggak apa-apa. Kita santai aja ini mah ngobrol, paling kita coba zoomnya begitu ya. Oh gitu. Okay. Kemudian silakan untuk backgroundnya yang belum bisa nanti gitu. Oh ya, jadi tetap ada. Ini mah non formal sih ya, santai aja untuk persiapan. Nanti silakan coba Bapak Ibu dicoba dulu gitu. Backgroundnya. Backgroundnya coba udah ini semua belum gitu. Udah sama belum? Gitu ya. Iya. Jadi untuk persiapan itu nggak terlalu ini juga ya. Jangan terlalu formal, tapi yang penting nanti pas hari haknya mungkin. Tapi tetap harus dipersiapkan tadi Diana. Tetap aja koneksi internetnya. Oh iya, itu jangan sampai terputus ya. Iya. Kadang gini Pak, backgroundnya itu tidak pas ya. Mungkin dia harus pindah lokasi gitu karena mungkin temboknya. Iya. Itu dia warna juga ternyata menentukan kejernihan dari background Pak. Betul. Untuk pindah gitu sehingga besok posisinya pastikan harus di sana. Katakanlah ternyata laptopnya bermasalah, kita kasih solusi apa 2 gitu. 1 pakai HP untuk suaranya, gambarnya untuk laptopnya gitu. Jadi itu. Dan nanti juga kami tidak formal menjelaskan ini seperti memberikan materi seminar, tidak. Nanti silakan Bu buka masing-masing, nanti silakan berbagi sama temannya, kami mendampingi sambil mengerjakan yang lain. Namanya juga latihan ya. Oke. Berarti besok masih persiapan jadi kepada ibu. Ya. Iya, ini sudah ada, nanti saja dibagikannya karena kalau mahasiswa kalau sudah dibagikan jadi malah fokus yang lain gitu ya. Padahal kita sekarang kan belajar. Ya besok nanti besok. Makanya besok saja kita bagiinnya. Kita tunggu informasi lebih lanjut di PPG Untirta tentu saja. Betul. Nah, jadi buat Smartizen terutama peserta PPG yang akan melakukan orientasi di tanggal 9 ditahukan besok ada persiapan. Tapi persiapan ini hanya pengecekan secara teknis, Diana. Jadi mungkin di rumahnya yang pojokan-pojokan yang memang nikmat pojokan yang memang indah dipandang sesuai dengan nyaman juga Kang Roni karena mau belajar kan. Orientasi. Jadi yang sebelah mana nih? Mungkin si laptopnya disimpan di kursi agak tinggi kalau nggak ada meja misalnya ya. Iya. Yang pasti yang penting layarnya itu pas, jadi muka kelihatan, jangan sampai kaki yang kelihatan, mukanya nggak ada, itu jangan banget. Jadi backgroundnya mungkin ya, nanti kalau misalkan memang nggak ada harus beli. Kalau perlu dicat putih dulu gitu, backgroundnya atau hijau? Hijau ya, supaya pas ya. Jadi green screen. Jadi itu ada saran aja di Kang Roni. Jadi mulai besok kalau nggak punya kain hijau bisa cat hijau. Oke, Smartizen. Kita mau bacain lagi. Coba kita lihat. Boleh tambahan? Boleh silakan Bu. Silakan. Ya, karena pengalaman itu biasanya faktor kerudung mempengaruhi. Kerudung betul. Kerudung mempengaruhi dalam ini ya tampilan, karena misalnya kadang-kadang tidak jelas akhirnya seperti berbayang, misalnya istilahnya robot ya. Jadi berbayang jadinya. Jadi kita pastikan itu harus karena kan nanti akan didokumentasikan ya. Lalu untuk background itu memang harus seragam dan itu kita akan kirimkan background mahasiswa akan belajar cara memakai backgroundnya di Zoom karena ada beberapa yang pengalaman kami ada yang belum bisa, bahkan ada yang miskonsepsi Bu Diana, Pak Roni, malahan ada peserta yang mencetak background. Oke. Kreatif Bu dia. Atau bagaimana ya, itu ada pengalaman kami ya seperti itu. Jadi itu perlu inovasi abad 21.
seperti gladi resik ada yang bisa dianggap penting dan tidak penting, tapi memang itu penting, jadi harus ada penjelasan yang sampai tuntas gitu. Nah itu terjadi seperti itu. Ya pasti, berarti ini penting, persiapan memang santai tapi penting karena nanti pas pelaksanaan jangan sampai posisi Bapak Ibu nggak pas di layar. Betul. Kemudian warna kerudungnya tadi kata Bu Ya Sunda. kalau misalkan warna kerudungnya agak hijau-hijau pasti nanti nggak geblek. Yang paling netral apa sih Bu Sunda kerudungnya supaya bagus di layar? Biasanya hitam. Hitam Jangan ya? putih. Hitam atau putih? Ya udah cari aman aja deh Bapak Ibu. Kalau putih berbayang, nanti putih berbayang. Jangan yang putih. Berarti justru. hitam ya? Kalau biru dongker bisa kali ya? Sebaiknya sih hitam karena pilihannya putih atau hitam. Oke. Berarti putih atau hitam ya? Juga kan apa? Iya, ya baiklah. Kita akan menjawab lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Teh Diana, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 106 Dion Tirta Smart Energy. Biar semangat. Iya, tetetet gitu ya. Oke, baiklah. Ternyata sudah banyak lagi nih yang masuk. Nah, tapi kita sebenarnya gini, kita kedatangan beberapa pendamping yang mungkin sedikit banyak gini Teh Diana. Kan prosesnya panjang nih, panjang. Mungkin bisa diceritakan juga nih, berdasarkan banyak juga nih peserta-peserta yang juga ingin tahu proses nanti ketika pendalaman materi itu seperti apa, dan mungkin juga ada cerita-cerita juga dari para instruktur. Bisa deh, kayaknya udah kangen sama Ibu Dr. Ade Husna Mawadah. Langsung ditembak. Ya. Oke, mana yang kangen? Saya Ibu, bukan yang sebelah saya. Pasti para panggilannya tadi untuk dia Tirta? Smartizen. Smartizen. Oke, Des yang smart. Ya, Bu Ade, bisa diceritakan mungkin proses untuk ketika mahasiswa PPG ini pendalaman materi, kemudian juga proses perancangan pembelajaran dan hal-hal yang mungkin nanti bisa hal-hal unik mungkin yang ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, biar menjadi juga bekal untuk peserta PPG yang akan datang nih. Oke, nanti teman-teman bisa berbagi juga ya, mungkin kalau dari saya nih. Satu hal ya, namanya juga judulnya pendalaman materi. Sudah pasti isinya akan bicara teori, kemudian dikaitkan dengan studi kasus, lalu ada diskusi, kemudian tugas-tugas ya, dan semuanya harus sesuai dengan modul yang ada. Jadi kalau menurut saya, teman-teman tidak usah berpikir panjang-panjang tentang pendalaman materi, sebab semuanya tinggal baca di modul, nanti didiskusikan di dalam pendalaman materi itu. Jadi fungsinya instruktur nanti memberikan ulasan ya, dan semuanya pasti rujukannya ke modul itu. Begitu. Jadi ini kita jadikan sebuah ajang yang fun ya, belajar tapi seru, ketemu teman-teman baru, kemudian juga ilmu baru. Sebab kalau saya lihat ya, modul di PPG ini kan selalu diperbaiki. Ada revisi lagi, nanti selalu hal baru. Misalnya nih, saya meyakini untuk PPG yang sekarang ini kan kita belum mulai nih ya, ini pasti akan tren dengan RPP yang 1 lembar. Betul. Oke. Sebenarnya istilah saja 1 lembar, aslinya sih bisa 2 lembar. Hanya kan memang sudah beredar ya, sudah beredar di dunia maya contoh-contoh RPP yang katanya 1 lembar itu. 1 lembar di sini yang dimaksud pasti singkat, padat, kemudian aplikatif, bisa diterapkan betul-betul ketika mengajar. Jadi jangan sampai RPP itu hanya sekadar ini saja ya, apa di dalam kertas, padahal tidak diaplikasikan ketika mengajar. Nah, diharapkan hal-hal semacam ini ya, kebaruan-kebaruan itu akan muncul di sesi pendalaman materi. Begitu Kang Roni dan Teh Dian. Oke. Jadi ingin bertanya nih ke Ibu Ade, jadi ingin belajar lagi. Jadi kan boleh. Tapi
Gimana? Jadi kan Pokoknya seru deh Teh Diana. iya, Peji pengen ikut. Atuh, janganlah ikutan mah. Oke. Jadi betul Sebab capek ya. ada 24 jam itu non-stop. Nah, betul ya tadi ada yang Pak Ujan tadi bilang siapkan kuotanya. iya betul. Itu yang penting. Karena memang sekarang ini semuanya dikendalikan oleh daring tadi. Gitu. Oke. Nah, Terpantau semuanya terekam oleh sistem. oke. Bu, Tetap tadi tidak, gitu. bicara RPP 1 lembar tadi, dan kan sebetulnya itu hanya istilah aja. Tapi Aplikatif. Kan biasanya tuh Teh Diana RPP itu kan sampai setebal-tebal ada 32 halaman, Betul. ya kan? Nah ini mungkin itu RPP yang perangkat pembelajaran ya. Ini yang kita bahas ini hanya RPP-nya saja. Itu diharapkan kalau saya lihat sih ya contoh-contohnya ya itu 1 atau 2 lembar. Tidak bertele-tele, singkat, padat. Yang tadi yang perlu dicatat aplikatif. Artinya betul-betul bisa direalisasikan di kelas. Iya betul. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya percuma bikin RPP tebal-tebal tapi nggak dipakai. Nah gitu, kira-kira buat kalau ada kunjungan pengawas baru katanya. Sekolah mana itu? Ya, kalau Sekolah yang mana? Nah, ikuti nih soal kampus merdeka, sekolah merdeka, merdeka belajar. Nah kan itu disitulah esensinya guru punya RPP singkat, padat, jelas, aplikatif tadi. Oke, baik. Jadi nanti diarahkan ke RPP 1 lembar nih Kang Roni. Ya, berarti nanti informasi kita juga. Artinya pendalaman materi itu kita tidak bisa tanya yang sebelumnya gimana, sebab kan semuanya berkembang ya. Ada kebaruan lagi. Nah, menurut saya PPG ini adalah sesuatu yang menarik untuk memang betul-betul membentuk guru menjadi guru profesional. Sebab selalu diberi yang baru. Betul. Nah kalau saya perhatikan, ini PPG dari tahun ke tahun tuh selalu merevisi modul. Artinya diperbaiki lagi, disesuaikan lagi. Gitu. Kalau misalnya kita tanya, ya coba yang tahun lalu sebelumnya gimana? Soal ujiannya gimana? Udah nggak usah repot-repot, pasti berbeda. Pokoknya coba aja ya. Gitu. Jadi nggak usah lah kita tiru-tiru ini. Intinya sih menurut saya modal utama mahasiswa PPG saat ini adalah modalnya kesiapan diri, kesiapan mental, siap belajar, siap jadi profesional. Siap menerima sertifikat. Ini semua alurnya. Jadi nggak usah repot-repot lah. Apalagi sampai tadi ada yang bertanya mau pindah kampus. Aduh, menurut saya buang-buang waktu berpikir gitu. Iya betul. Yang penting lulus Bu. Ya, karena mau profesional itu kan harus kekinian. Iya betul. Ingat yang disebut kekinian itu. Kalau tahun lalu mau udah bukan kekinian, selalu baru. Makanya saya yakin nih Pak Ujang juga kan selalu sering ya memberikan arahan lagi, nanti pertemuan lagi, sebab ada hal-hal baru yang muncul. Gitu. Betul nggak nih Pak Ujang? Betul aja ya Pak Ujang ya, karena memang Pak Ujang sering mengundang kami untuk penyegaran, ada informasi baru gitu. Karena ya saya memaklumi tadi, pasti ini berisi kebaruan. Namanya juga mau membentuk guru profesional. Iya. Berarti siap dengan yang baru, Bu. Betul dong. Selalu baru, kekinian. Selalu baru, kekinian. Ya, itu dia yang memang harus dipersiapkan oleh guru-guru kita saat ini Teh Diana. Walaupun mungkin ada aja peserta PPG mungkin yang sekarang sudah motokopi dari peserta PPG sebelumnya. Bisa jadi Kang Roni, tapi yang pasti tadi kata Bu Ade ada yang baru-barunya. Iya. Baru. Tapi nggak apa-apa kali Bu ya kalau untuk jadi rujukan. Ya boleh, kan namanya pengetahuan, boleh dong. Buat perbandingan. Karena namanya revisi kan, namanya perbaikan, revisi kan pasti tidak 100%. Betul. Ada saja, hanya diselipkan nanti yang baru lagi. Ini kan dalam perjalanannya nanti, oh ini mahasiswa PPG ini butuh ini nih, tambah lagi materinya. Iya. Gitu. Oke, jadi cerah begini. Iya, dan ada pertanyaan lagi nih Teh Diana, kita langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya untuk UKIN. Apa saja yang harus dipersiapkan? Tuh kan, ternyata peserta PPG kita langsung loncat. Berarti langsung pengen UKIN ya? Langsung UP ya, aja. pengen UP aja sama UKIN. Hari terakhir nanti pas Juli. Ini Teh Diana sama Kang Roni. Memang betul ya, karena kan orang akhirnya berpikir bahwa lulus PPG itu lulus UP, betul. Tetapi ingat, semuanya harus dilalui prosesnya. Tidak mungkin bisa UP kalau tidak lulus proses pembelajarannya, gitu. Jadi semuanya bertahap, tidak ujug-ujug misalnya dia tidak ikut proses pembelajaran,
kemudian tiba-tiba ikut UP lulus, tidak bisa begitu. Gitu. Jadi semuanya harus dilalui. Kalau sudah A bisa ke B, kalau sudah lulus B bisa ke C gitu. Dan Tidak mungkin langsung berpikir C tanpa berpikir lulus A, lulus B gitu. Oh, jadi memang Ini memang harus diubah ya. Pola memang nggak pikir bisa. yang seperti tadi, kalau UKIN gimana, UP gimana, nggak usah berpikir itu dulu. A dulu saja lulus, baru mikir B. B lulus aja dulu, baru mikir C gitu. Kayaknya udah pengen cepet lulus. Iya gitu. Makanya inilah. Nggak dinikmati. Betul Teh Diana. Menurut saya nikmati prosesnya. Sebab ya kalau berpikir UKIN dulu udah berat nih. Proses pendalaman materi, proses pembelajaran aja berat, tugas-tugasnya banyak. Ini udah mikirin UP, udah mikirin UKI, udah mikir UKIN, udah mikir UP. Sabar. Jadi mohon nih sebagai catatan ya, closing statement lah mungkin ya, ini udah bentar lagi mau berakhir kan. Iya. Ikuti prosesnya saja, tidak usah banyak dipikirkan, jalani, jangan dipikirkan, dijalani, dilakukan. Bismillah, bismillah. Gitu. Lulus nanti UP-nya. Sebab soal-soal UP juga dari proses pendalaman materi. Betul, dari modul juga ya Bu. Iya dong. Berarti LK-LK-nya tuh jangan sampai kelewat diisi gitu ya. Betul, Teh Diana. Tapi nih ya kalau saya lihat nih, kan kebetulan ngomongin UP, ngomongin UP. Kalau membahas soal-soalnya ya tidak mungkin dong keluar soal begini. Apakah yang dimaksud lembar kerja peserta didik, tidak mungkin begitu keluar. Tapi aplikatif yang saya bilang tadi. Kalau ini LKPD-nya bagaimana, ini nih gitu. Jadi semuanya itu makanya harus, kalau saya lihat PPG ini udah cakep betul. Prosesnya itu betul-betul membentuk guru menjadi profesional. Jadi dia diberikan dulu nih teorinya begini, bagaimana mengaplikasikannya, mereka diberi tugas-tugas untuk mengaplikasikan dari teori itu, sehingga nanti ketika UKIN ya, ketika UP ya, mereka tinggal menjawab dari modul dan dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Gitu. Sebab isinya kebanyakan soal cerita, studi kasus. Jadi tidak ada tuh soal apakah yang dimaksud ya ini adalah, tidak ada yang begitu. Kayak soal Semuanya bersifat aplikatif. Begitu pengalaman saya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ade, ternyata pengalaman yang cukup penting, tapi yang pasti sebetulnya kalau untuk pendidikan Mapel Bahasa Indonesia ini, untuk Mapel Bahasa Indonesia ya, pokoknya diajak happy-happy deh. Iya. Apalagi aduh. Atau jangan-jangan gini. Karena ini gini, tadi yang pengen pindah itu kayaknya udah ngedenger gitu, instrukturnya udah kayak yang bikin happy, jadi pengen pindah. Apalagi gini tadi anak ngedengar suara Ibu Ade Husnul. Aduh, kenapa? Dia pengen bobo. Aduh Pak Roni, saya putarkan sebuah lagu nih nanti. Jadi kebalik kita ya. Coba tolong tuh diputar lagunya Atta Halilintar dan Aurel yang baru. Aduh. Serta PPG semangat. Semangat menempuh hidup baru gitu menjadi mahasiswa PPG. Oh iya, jadi selamat menempuh hidup baru mahasiswa PPG, boleh lah. Oke, Pak Farid mungkin mau menambahkan? Pak Farid silakan. Apa nih? Ya. Jadi apa saja sih? Apa kita harus senang-senang aja? Jadi tadi ada beberapa statement dari Bu Ade, Pak Farid, bahwa jangan dulu mikirin UKIN, UP, kemudian PPL, tapi ya jalani aja dulu gitu. Iyalah, ngapain mikirin UP, UKIN? Pendalaman materi dulu, lulus, perangkat pembelajaran, ujian komprehensif, masih panjang itu harus ada PPL gitu. Iya. Karena ya, syarat sabar saja. Suatu hari juga pasti datang itu UP dan UKIN. Gitu. tinggal dinanti. Betul kata Bu Ade, yang harus jangan salah loh. Banyak orang yang maaf ya tidak kuat psikologisnya menghadapi pendalaman materi. Ya banyak orang yang sakit. Saya kemarin di kelas saya 2 orang mengundurkan diri. Sayang dengan banget. Alasan sakit. Tuh ya. Pokoknya dia diusut Pak katanya gitu ya, seperti itu. Karena ketika kita ini kan berbeda dengan offline ya, dengan bertemu. Kita bisa tanya sini, ini sendiri kita di rumah. Ya, memikirkan tugas-tugas,
belum perempuan itu harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, harus ke sekolah gitu, dan harus mengerjakan tugas-tugas. Itu sangat sangat ini sekali, menguras psikologi sekali. Bahkan saya punya mahasiswa, Bu Diana, Ya. dia kalau mau konferensi pers, mau ketemu, mau Google Meet, Ya. dia harus mencari sinyal itu ke atas bukit di belakang rumahnya. Wow, lumayan. Bahkan dia membuat tenda di sana. Perjuangan sekali ya. Perjuangan sekali dan sayang sekali gitu. Dia UP-nya tidak lulus gitu. Semua orang menyayangkan itu. Gitu ya. Nah, tapi saya dengar di UP kedua dia lulus. Alhamdulillah. Artinya apa ya? Jadi ingin bertanya nih ke Ibu Ade, jadi ingin belajar lagi. Segala sesuatunya harus disiapkan itu. Dan betul materi itu ada di sini. Tidak jauh-jauh. Sekarang belajar mandiri, baca saja materi itu, dan ketika ada pendalaman materi dengan pendamping, lakukan diskusi. Jangan sampai pendamping suruh membaca modul lagi, menjelaskan modul. Tetapi apa yang belum dipahami, apa temuan-temuan baru bisa didiskusikan di situ. Ya, ketika pendalaman materi, jangan sampai ketika pendalaman materi, pendamping, dosen itu suruh membaca dan menerangkan apa yang ada di modul gitu, seperti itu. Padahal mahasiswa lebih awal mendapatkan modul itu kan. Dari pembelajaran mandiri juga udah dapat ya, Pak Farid ya. Betul. Seperti itu. Jadi ketika pendalaman materi, sebaiknya kita diskusi. Ya, artinya bahan itu lebih melebar. Seperti itu. Kemudian materi UKI itu juga. Betul, setiap tahun itu berbeda. Betul ya. Ini modul itu berbeda tiap tahun itu. Ya, sehingga dosen juga harus mengunduh lagi gitu ya. Nah, terus RPP Pak Roni ya. RPP itu jangan banyak referensi. Ya, jangan banyak referensi. Karena ketika sekolah Pak Roni RPP-nya bagus, belum tentu bisa digunakan di sekolah saya. Iya, betul. Sesuai dengan situasi. RPP itu harus aplikatif harus bisa diterapkan, kata Bu Ade. Coba misalkan Pak Roni sekolahnya di pegunungan, acaranya tentang gunung kan? Iya. Nah, saya di pantai, saya minjem RPP Pak Roni, nggak tahu mereka gunung karena saya di pantai. Betul, tidak kontekstual. Betul. Seperti kita berbicara macet di Jakarta, diterapkan di Papua macet, nggak ada macet di Papua itu. Betul. Jadi RPP itu sebetulnya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu yang bisa dipakai di sekolah itu, gitu. Aplikasi itu yang bisa diterapkan, dan si muridnya juga tidak berjarak dengan yang apa yang dibicarakan gitu. Seperti tadi bicara macet kita di Papua, berjarak kan itu. Ya, seperti itu. Artinya RPP yang Ibu buat, Bapak buat nanti ya buat saja gitu, seperti itu. Oke? Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Farid. Iya. Ya, yang penting gini, sehatkan badan saja dulu. Berarti jaga stamina. Ya, siapkan mental dan siapkan kuota. Kan ada kuota gratis nggak nih Kang Farid? Kalau peserta. Nah, karena kuota itu kalau habis itu pusing. Saya juga tadi di sini muter-muter, Pak Roni ngomong apa tadi ya? Pantesan melotot. Padahal di kantor ya. Iya. Ini udah malam kayaknya. Iya, disuruh pulang kayaknya Pak Farid. Itu atau jangan-jangan banyak yang make di kampus sana. Coba dilihat banyak orang nggak? Banyak di luar. Cari gratisan nih. Makanya jangan sampai kuota membuat stres. Udah stres kuota, suami istri membuat stres juga gitu. Psikologinya harus jalan dulu, harus dijaga. Seperti kesehatan harus dijaga. Ya, saya kira seperti itu. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan untuk kelancaran semuanya. Ya, lulus gitu, seperti itu.
Jadi sebenarnya Kang Roni, kalau untuk PPG Untirta itu nggak ada yang sulit. Kalau untuk Betul. pengetahuan bisa lihat dari modul. Tapi Betul. justru yang sulit adalah mempersiapkan diri, termasuk fisik dan mental kalau kata instruktur itu. Iya Jadi tadi. jangan sampai nanti di tengah-tengah sakit gara-gara pengen lulus UP baca modul nggak berhenti sampai pagi lagi nggak berhenti. Iya, gitu. jadi yang harus dipersiapkan sekarang adalah sehat, kemudian modal, kuota. Bu. Modal kuota. Oh iya, satu lagi kuota itu jangan sampai bikin stres ya. Iya, jadi lebih baik itu yang dipersiapkan dibanding kita berpikir tentang hal-hal yang belum nyampe, misalkan ujian komprehensif atau PPL atau UKIN atau UP. Langkahi dulu proses-proses yang akan dilewati, seperti misalkan besok ada orientasi nih, ikuti. Kemudian ada pendalaman materi dari tanggal 12 sampai tanggal 26 Diana. Iya, diikuti. Diikuti juga karena pendalaman materi ini sebetulnya aplikatif dari pembacaan modul. Betul. Iya, setelah pembelajaran mandiri kemarin. Berarti tinggal diskusinya kalau kata Pak Farid. Jadi sebetulnya nih sekarang itu justru ya harapan kita sih Kang Roni sama Teh Diana dan para instruktur ini diskusi tentang modul-modul pembelajaran mandiri. Ya kita nikmati apa yang sekarang sedang terjadi atau tahapan apa yang sedang terjadi. Tapi nggak apa-apa. Mungkin karena ini kan pertanyaannya juga ada yang di luar dari peserta PPG. Alhamdulillah instruktur semua dijawab ya pertanyaan walaupun bukan peserta juga. Dan yang kayak tadi menarik untuk PPL juga kan harus lulus uji komprehensif kan. Betul, Jadi Teh nggak Diana. bisa gitu kalau misalkan belum lulus uji komprehensif ikut PPL kayak Iya. begitu. Ya, Teh Diana, sebelum kita masuk ke bagian akhir, mungkin kita akan dengarkan dulu satu lagu yang datangnya dari Geisha, Selalu Salah. Teh Diana, Nggak kerasa ya? ya kerasa udah di akhir juga. Tapi yang pasti udah puas kan Roni? sudah- Puasnya itu karena Sudah sekarang dipuaskan. merasa lega ternyata memang untuk PPG ini bukan sesuatu hal yang menakutkan tetapi justru ini sesuatu baru yang kita tuh apa sih PPG gitu. Ya, justru yang tadi dibilang tadi Diana, ketika kita lulus sebagai peserta saja dulu, itu harus disyukuri, benar-benar harus disyukuri Karena kita- susah katanya. Betul, Untuk sangat jadi susah sekali untuk status penetapan peserta aja susah. Jadi tanggal 2 Maret itu yang dinyatakan lulus atau penetapan peserta tuh kayaknya harus udah bersyukur alhamdulillah betul. Ya, betul sekali, dan syukur alhamdulillahnya PPG Untirta juga memfasilitasi dan kerjasama dengan Dia Untirta untuk bisa Informasi, berdiskusi ya. seperti ini dan informasi-informasi lengkap tentang PPG Untirta. Jadi boleh jadi Smartisan kalau misalkan ingin tanya-tanya bisa lewat nomor WA kita. Betul, di 081801061006. Iya, atau nonton atau simak live streaming 106 Dia Untirta. Dan masih ada nih untuk besok mapel pendidikan. Kalau ada tadi ada yang aduh maaf kesiangan, bukan kesiangan, kemalaman berarti ya. Oke. Boleh besok juga gabung lagi misalnya di mapel bahasa Inggris. Besok bahasa Inggris tadi Diana. Oke, mapel bahasa Inggris. Jadi untuk Smartisan yang memang peserta tahap 1 untuk mapel bahasa Inggris bisa gabung, atau misalkan yang hari ini terlambat tadi boleh gabung lagi kalau memang ingin bertanya seputar yang umum tentang PPG Untirta. Boleh. Iya, pasti kita juga sekarang mengucapkan terima kasih untuk Bapak Farid Ibnu Wahid MPD yang telah meluangkan betul jam meluangkan segini masih waktu di kantor. kampus, menemani Smartisan peserta PPG Angkatan 1. Terima kasih banyak. Ya, akhirnya bisa pulang, Kang. Makasih banyak. Kemudian ada Hatur nuhun pisan Kang Farid. Ya, Oke, kemudian terima kasih. Saya pamit ya Pak Rodi ya. Siap, boleh, mohon. siap. Ya, terima kasih atas programnya. Assalamualaikum. Ya, dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Ade Husnul Mawadah. Terima kasih. Satu boleh nggak? Boleh. Dua Ini nih pesan saya nih untuk mahasiswa PPG. Cara-cara lulus PPG nih, tips dan triknya. boleh tuh. Lihat aja PPG ya, PPG. P-nya positif, harus berpikir positif nih. P yang kedua partisipatif, Oke. ya. Jadi nanti ketika jadi peserta PPG harus berpartisipasi aktif. Dan G-nya yang terakhir ya, nggak boleh nyerah. Wah, mantap banget. Turun Teh Diana, Kang Roni luar biasa. Jalan terus dia. Dia. Oke. Oh, berarti udah dengar nih Bu Ade. Dan ini yang saya senang dari Bu Ade. Ada aja yang bisa di. Oke, makasih banget Bu Ade sudah menemani aktivitas kita ya. Kemudian ada Ibu
Solihat. MPD. Iya. Terima kasih. Katanya mau berpantun Kang Roni. Iya, kita tagih pantunnya, mana pantunnya? Aduh ya ampun, sebelum saya berpantun mungkin dari Bunda Ade Husnul yang mau berpantun dulu, nanti boleh saya terakhir. Mau balas pantun. Pakarnya itu Bu Ade ini. Iya, oke, saya sedang tidak berpantun ya. Saya cuma bilang 1 tambah 1 sama dengan kamu, 2 tambah 2 sama dengan kita. Terus we atuh. Mangga Bu Ilmi pantun. Rame ya. Baik, terima kasih Kang Roni, Teh Diana, dan semuanya yang sudah tadi ya menyimak penjelasan dari Pak Farid dan juga tim PPG. Penutup pantun ya. Boleh nih. Dari saya. Ini lanjutan dari yang tadi disampaikan oleh Bu Ade Husnul bahwa dalam menjalankan PPG itu kita harus semangat ya. Maka saya akan memberikan pantun dengan tema yang penyemangat ya. juga dalam menjalankan PPG ya. Nanti boleh dibantu Teh Diana, Kang Roni atau yang lainnya cakep gitu ya. Oke. Baik. Yang pertama pantunnya adalah Waduh, banyak nih kayaknya. Ujian. ya. Penutup ini Bunda. Baik. Pagi lebaran makan ketupat. Cakep. Berasnya agak sedikit berderai. Cakep. Meski badan dan pikiran penat, impian besar haruslah tercapai. Cakep. Satu ya. Pantun cakep. Ada lagi? Ada lagi. Waduh, oke. Siap ya. Siap. Baik. Buah durian. Biji selasi. Cakep. Cakep, cukup sekian. Sekian. Dan terima kasih. Angger. Tapi nggak apa-apa. Ada buah duriannya. Iya. Kan bukan yang dulu, sekarang udah Oke. musim durian. Iya. Hatur nuhun Ibu Ilmi Solihat, terima kasih banyak sudah menemani kita Dan memberikan pantun untuk Pantunnya. penyemangat peserta Luar PPG biasa. Untirta Angkatan 1 2021. Sama-sama, terima kasih juga I- Kang Teh. Mohon. Ya, terima kasih buat Ibu Sundawati Trisasari dan Pak Ujang Jamaluddin Selaku ketua jurusan dan PPG sekretaris dan jurusan sekretaris PPG. jurusan. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bu Sunda? Tidak ada, kan kita besok bertemu lagi. Oke. Cakep. Kirain ada pantun. Mau baca Lanjutan lagi tadi. Ini soalnya Bu Ilmi ya, oleh Bu Ilmi. Bu Sunda mangga baca novel. Panjang atunya sampai jam 12. Besoknya Bun. Oh iya, nanti setelah yang jam 10 itu novel ceritanya bersambung. Oh iya, Bu Ade katanya ada salam dari Bu Ifat. Betul-betul positif, partisipatif dan gak boleh nyerah, luar biasa katanya. Terima kasih. Salam itu. Ajak ngopi bareng. Siap. Di studio boleh. Iya, ngopi Sultan. Iya. Wih, tutup malam-malam. Ya makanya aku berani ngajakin. Harapan putus sudah. Ya, baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk para pendamping dan kemudian dari jurusan ya, ada ketua jurusan PPG sekali lagi Pak Untirta. Dr. Ujang Jamaluddin. Terima kasih setelah mendampingi kita, dan Ibu Sundawati Trisasari MPD yang telah juga aktif setiap hari yang mendampingi kita juga. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ade Husnul Mawadah dan Ibu Ilmi Solihat atas partisipasinya malam ini. Dan kita balik lagi nih untuk terima kasih juga buat para peserta kita. Iya, peserta yang ada di live streaming 106 dia Untirta. Betul. Ada yang setia banget tadi yang gue Agus ya namanya. Pak Pak siapa namanya tadi? Hanafi. Pak Hanafi ya. Itu dari awal Tiap malam. Tiap malam ya. Terima Tiap malam kasih penasarannya. untuk menjadi pendengar setia di program pendampingan PPG Untirta 2021. Sekedar informasi dan mengingatkan, mungkin ini ada beberapa informasi yang bisa kita share ke Smartizen khususnya umum. Jadi kalau misalkan Smartizen ingin ikut tadi ya, Betul. PPG sebetulnya bukan ke Untirta, Betul, tapi ada buka, mekanismenya di
di PPG Kemendikbud Diana nih. Di sini Diana ya. Sering-sering buka aja websitenya ppg.kemendikbud.go.id. Nah, di situ nanti klik-klik aja informasi terus pantau. Jadi nanti kita tahu kapan waktunya pendaftaran. Karena di sini terlihat sekali Diana ada pengumuman hasil seleksi administrasi tahun 2021 ada lengkap, dan mungkin di sini juga nanti ada pengumuman tentang penerimaan atau penerimaan awal ya, atau pendaftaran gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita udah mengunjungi website ini kemudian melakukan pendaftaran, nanti baru ada yang namanya kelulusan. Ya tadi nanti diterimanya di mana PPG-nya? Betul, ada di penempatan Untirta ya. atau di mana? Penempatan sesuai dengan LPTK yang ditunjuk Diana. Betul. Walaupun sebetulnya sudah ada memilih, tetapi sistem juga kadang menempatkan kita di mana. Iya, karena betul. mungkin tadi ada pemerataan ya. Pemerataan. Pemerataan di LPTK yang memang ditunjuk. Masa di sini misalkan penuh, di Bogor kosong misalnya. Iya, mungkin gitu ya. Iya. Dan yang pasti kita harus mensyukuri apapun keputusannya. Betul sekali. Yang penting lulus gitu. Ya, dan mungkin kita informasikan Diana, informasikan beberapa agenda-agenda penting yang harus diingat oleh Smartizen peserta PPG 2021 Untirta yang mungkin akan dilalui setelah tanggal 8 nanti. Betul. Ya. Yang pertama mungkin persiapan besok ya, untuk angkatan pertama. Besok ada persiapan untuk orientasi mahasiswa 9 April 2021. Ya, Jadi persiapannya tanggal 8 ya, berarti persiapannya kan, tanggal 8 dan pelaksananya tanggal 9. Jadi lebih ke persiapan itu lebih kepada teknis kebetulan teknis dan yang pasti kemudian kuota deh, tadi diomongin kuota. Jadi jangan sampai kuota itu benar-benar jadi masalah hingga mempengaruhi mental kita untuk menghadapi PPG. Betul. Jadi keraguan itu muncul ketika muter-muter. Iya, kadang itu bikin apa ya, kalau itu jadi bikin Iya. mental tuh drop tuh Betul. gara-gara drop kuotanya. Terasa ketika anak-anak misalnya sedang ujian, tiba-tiba mati lampu. Jangan sampai deh Internet Kang Roni. mati, selesai. Udah. Oke. Oke, yang kedua, tahap berikutnya yang dinanti-nanti ada pendalaman materi 13 hari efektif dari tanggal 12 sampai 26 April 2021. Iya, dan kemudian perancangan pembelajaran 14 hari efektif dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 8 Mei dan juga 20 sampai dengan 24 Mei. Oke, dan nanti ada uji komprehensif yang diselenggarakan sekitar tanggal 25, 27, 28 Mei 2021. Iya, kemudian lanjut dengan PPL dengan 31 hari efektif dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 13 Juli. Nah, akhirnya kita masuk nih ke bagian Ini UKM yang PPG. memang ini ya, UKIN yang memang luar biasa ya. Ya, UKIN dan UP. Yang tadi banyak ditanyain. Iya, UKIN itu sekitar 16, 17, 18 dan 21 Juli. Sedangkan untuk UP 24 sampai 25 Juli. 24 dan 25. Iya, 24 dan 25 Kalau Juli. ya di 2 hari yang lalu kita dengar 24 dan 25. Jadi ada yang di 24-nya, ada yang di 25-nya, dibagi dua kelompok. Ini informasi seputar PPG Untirta. Jadi Smartizen bisa print screen di YouTube-nya mungkin Betul, ya. silakan Jadi saja. silakan print screen. Ini menjadi informasi penting dan bisa dibagikan gitu. Nah, kemudian ada untuk angkatan 2 karena kan PPG Untirta dapat 3 kuota itu udah dibahas ya sama Pak Ujang waktu hari Senin ya. Senin minggu lalu. Dengan Teh Yusi salah satunya ini 3 angkatan. mensosialisasikan bahwa Untirta mendapat kuota sebanyak 3 angkatan. Jadi untuk angkatan 2 bersiap-siap aja karena untuk konfirmasi kesediaan angkatan 2 20 sampai 27 April. Jadi mulai 20 sampai dengan 27 April. Berarti sebetulnya kayaknya udah ada itu mereka yang angkatan 2 Mungkin sudah ada pengumumannya tadi Diana. Jadi nanti tinggal dilihat nanti untuk angkatan 2 yang di Untirta siapa aja. Iya, betul. Tapi nanti konfirmasi kesediaan setelah 20-27 April. Akhir bulan mungkin Kang Roni Iya, ya. betul sekali. Berarti lagi bulan Ramadan ya Kang Roni ya. Kalau nggak salah. Oke. Kemudian penetapan pesertanya dari tanggal 31 April ya. Oke, dan jangan lupa lapor diri sekitar 5 sampai 6 Mei untuk angkatan 2 dan melaksanakan pembelajaran mandiri dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Mei. Oke, dan untuk angkatan 3 mungkin yang ketinggalan informasi ada angkatan 3 itu untuk konfirmasi kesediaan sekitar tanggal 9 sampai 16 Juni. Jadi mungkin dari sekarang udah bisa dibuka website PPG-nya, pantau terus jangan sampai lepas tiap malam kalau perlu Kang Roni. Jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos karena kita ingin lulus. Ya, jadi kemudian penetapan pesertanya nanti tanggal 21 Juni. Dan untuk lapor diri 24 sampai 25 Juni. Dan pembelajaran mandiri dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli. Oke. Dan mungkin informasi ini akan terus insya Allah disampaikan. Kita akan
akan Di Dia diinformasikan dan Untirta juga ya. diupdate kalau misalnya memang ada perubahan Teh Diana. Kita akan informasikan kepada Smartizen semua tentang apa yang dibicarakan atau disampaikan dari PPG. Oke. Dan Untirta. jangan lupa website itu betul ya, karena kadang Smartizen tuh bingung kemana untuk pertama kali. Jadi yang pasti kita buka website ini Ke PPG. ppg.kemendikbud.go.id sesuai dengan Nah. petunjuk Bu Ade tadi ya. Iya, jadi buka websitenya, kemudian nanti lihat bagaimana seleksinya gitu. Pendaftaran dan sebagainya, persyaratan lengkap di sini Kang Roni. Betul sekali. Jadi untuk Smartizen ingin tahu informasi lebih banyak, silakan kunjungi juga ppguntirta.ac.id dan juga ppg.kemendikbud.go.id dan dengerin terus 106 Dia Untirta tentunya Teh Diana. Iya. Dan untuk besok insya Allah hari Kamis ya, tanggal 8 April 2021 peserta PPG sudah mempersiapkan tadi orientasi dan malam harinya bisa gabung dengan kita karena ada yang namanya pendampingan untuk mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris yang akan dipandu atau didampingi langsung oleh Pak Rahman Hakim MPD, Kemudian Bu Rosmawati MPD, Pak Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD dan Ibu Sundawati Tisnasari MPD. Oke, baik. Jadi sekali lagi untuk Smartizen hari Kamis besok seperti biasa jam 7 sampai dengan jam 9 malam kita akan kembali dengan program pendampingan materi PPG untuk mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, Terima kasih. Betul, terima kasih Terutama banyak untuk para Smartizen yang ikut gabung di dan live setia. YouTube channel 106 Dia Untirta. Dan mungkin untuk informasi ya, tadi kita kan punya 2 ya, ada yang Dia Untirta. Jadi untuk sementara PPG kita pakai yang 106 Dia Untirta. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang cari-cari, Sebenarnya tinggal ketik aja di YouTube Dia Untirta, itu yang muncul pertama kali 106 Dia Untirta dan tertulis live, itu kita sedang berlangsung live-nya. oke, bisa langsung diketik aja, jadi langsung diklik dan insya Allah Teh Diana juga sebar lewat beberapa medsos dan tinggal klik juga sih Kang Roni gitu. Iya, mungkin sudah di akhir penghujung kita Teh Diana. Kenapa penghujung, kan besok ketemu lagi Oh iya Bunda. betul sekali. Ya. Jangan ada kata-kata terakhir. Jangan ada kata-kata terakhir. Kata lanjutan. Jangan kata-kata perpisahan. Kata Bu Sunda tadi, kan besok kita ketemu lagi. Ya, oke, jadi Smartizen sekali lagi diingatkan besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai dengan jam 9 di program Guru on Radio spesial di program pendampingan materi PPG 2021 kerjasama antara Dia Untirta dan PPG Untirta. ya. Kita pamit undur diri untuk malam ini. Mohon maaf untuk segala yang tidak berkenan di hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.